Selamat malam, Bapak. Kami dari kelompok yang berisikan Tadeus Ezekiel, Hasan Bana, Matteo Firdaus, dan saya sendiri Val Rozi. Di sini izin mempresentasikan tentang tugas fintech yang dikasih sebelum Lebaran waktu itu. Jadi yang pertama di sini ada di bagian payment. Bisa dilihat ini isinya tuh banyak karena di payment ini di Indonesia yang paling terkenal gitu. Seperti contohnya adalah Dana, OVO, atau biasanya itu orang menggunakan GoPay. Dan kalau dari perbankan juga ada Livin Mandiri dengan juga BCA Mobile. Itu juga termasuk ke dalam payment yang berupa fintech. Terus yang kedua ada aplikasi lending. Ini ada Kredivo, Shopee Pay Later, Akulaku, Amarta, Investri, Home Credit, dan Dana Didik. Nah, di sini adalah aplikasi-aplikasi yang biasanya itu terkenal di masyarakat Indonesia untuk membantu mereka gitu untuk membeli ataupun menyicil suatu barang gitu. Contohnya sendiri adalah home credit, biasanya untuk membeli barang-barang elektronik atau dan sebagainya gitu. Nah, yang ketiga adalah personal finance and wealth management atau biasanya itu disebut untuk investasi. Yang pertama itu adalah Ajaib, Bibit, Peluang, Stockbit, Genius, dan Dana. Nah, untuk aplikasi investasi ini sendiri yang paling banyak itu biasanya digunakan adalah Ajaib, yang kedua itu Bibit. Tapi di sini masih ada beberapa fintech lagi yang itu bergerak di bidang investasi. Tapi di sini kami cuma memasukkan beberapa yang sangat sering digunakan aja oleh masyarakat Indonesia. Contoh yang pertamanya adalah Ajaib, itu tuh aplikasi investasi yang paling besar lah gitu. Jadi dia kayak kayak apa third party-nya untuk investasi gitu. Nah, untuk nomor-nomor selanjutnya bisa dilanjutkan sama rekan saya. Jadi untuk nomor 4 adalah fintech comparison. Jadi di fintech comparison ini contohnya ada asuransi ku.id, ada Bareksa, ada Halo Money, ada Lifepol, ada Share Mati, dan Cek aja. Di comparison ini biasanya untuk membandingkan satu produk dengan produk lain. Contohnya ini asuransi ku.id, di mana nanti dia bisa membandingkan jaminan asuransi dan premi dari berbagai asuransi terbaik yang ada. Lalu nomor 5 ada InsurTech atau insurance teknologi. Jadi di insurtech ini ada Raja Premi, ada Micro Insure, ada BNI Life, ada Wisure, ada Pak dan Pasar Polis. Contohnya ini misalkan Pasar Polis. Jadi ini Pasar Polis ini sebuah platform yang nantinya bertujuan untuk merevolusi asuransi sehingga dapat diakses lebih mudah, cepat, dan tepat dengan tentunya menggunakan teknologi yang terkini. Untuk selanjutnya mungkin dapat dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk nomor 6 ada crowdfunding. Jadi di crowdfunding itu ada Bizer, ada Crowdo, kitabisa.com, Modalku, dan LendX. Jadi mungkin yang paling terkenal di Indonesia ini ada di kitabisa.com ya. Jadi crowdfunding itu apa? Jadi crowdfunding itu tuh platform yang untuk minta bantuan dari kerumunan orang tuh dengan cara melakukan pendanaan atau donasi sejumlah uang agar dapat memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi itu bisa buat proyek yang profit atau non profit. Selanjutnya yang nomor 7 ada POS system. Jadi POS itu apa? POS itu adalah point of sale. Jadi itu perangkat lunak yang digunakan oleh bisnis untuk memproses transaksi penjualan mereka. Jadi itu kayak sistem yang digunakan toko-toko retail, restoran, kafe, dan bisnis-bisnis lainnya. Yang di mana tuh barang atau layanan itu dijual kepada pelanggan. Jadi contoh dari POS system itu ada Kasir Pintar, ada Olsera, ada Loivers, Pawun, Kasir, dan Maju. Oke, selanjutnya boleh dilanjut oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang crypto and blockchain. Nah, crypto and blockchain ini masuk ke payment, clearing, dan settlement. Jadi, payment, clearing, dan settlement ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi atau portal pembayaran. Jadi, portal pembayaran ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat proses pembayaran atau transaksi secara online. Dengan demikian, kita dalam melakukan pembayaran bisa melalui satu portal saja, misalnya via smartphone. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya ada Pintu, Zipmax, lalu yang ada logonya doang ini adalah Binance, ada Indodax, PundiX, Ajaib Crypto, Toko Crypto. Nah, di antara ini ada yang bisa dijadikan sebagai wallet, yaitu Indodax, bisa dijadikan sebagai wallet, lalu ada juga Toko Crypto dan Binance. Lalu ada juga untuk
aplikasi kita membeli kriptonya, yaitu di Ajaib Kripto. Nah, selanjutnya adalah accounting-nya. Selanjutnya, accounting ini juga termasuk ke payment clearing and settlement. Jadi accounting ini adalah fintech yang mampu meningkatkan otomatisasi proses akuntansi dan menawarkan akses bisnis ke layanan akuntansi dari mana saja dan kapan saja. Nah, ini bisa kita bisa dapat melakukan proses manajemen seperti faktur, kontrol kredit, rekonsiliasi, dan perkiraan arus kas. Nah, di sini contohnya ada buku warung, Payfast, Busy, Finexcel, Accurate, dan MoneySmart. Mungkin selanjutnya dilanjut lagi oleh teman saya. Oke, mungkin untuk presentasi dari kelompok kami cukup sekian, Pak, karena kami cuma membuat 9 kategori. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.